dari Universitas 17 Agustus Surabaya, dan Anda bisa bergabung melengkapi diskusi kita tentang polemik sumbangan 2 triliun ya. Dari awal pemberitaan tentu sudah menjadi sesuatu yang sangat dahsyat sekali. Kemudian ketika terjadi kasus seperti ini tambah dahsyat begitu, sehingga tadi Haris Azhar menilai harusnya polisinya gitu ya yang diselidiki kenapa mereka memanggungkan ya. Kalau memang benar tadi terbukti nantinya itu tidak ada uangnya. Dan kalaupun ada ya alhamdulillah tentu. Cuman kalau kita ada lagi pertanyaan Pak Hufran ini di WhatsApp, saya sapa dulu ya. Boleh. Oke. Pak Bu Abdul menanyakan kalau ada tes kebohongan ini siapa yang harus dites Pak Hufran? Yang ibunya atau polisinya? Ada alatnya? Oke. Ya, Pak Hufran? Ya, kan tentu kalau dalam konteks kerangka dugaan tindak pidana penipuan gitu kan harus jelas Mas siapa yang diduga sebagai pelaku dan siapa yang diduga sebagai korban gitu Mas. Ya tentu kalau menurut saya ya sebagai pelaku yang kemudian itu istilahnya itu Mas, tes kebohongannya itu gitu Mas. Tetapi soal kemudian bagaimana tiba-tiba tanpa melalui check and recheck, tanpa melalui prinsip kehati-hatian, itu kemudian aparat penegak hukum menerima itu dan disimbolikan. Nah, itu kalau menurut saya itu bekerja lebih ke kurang hati-hati Mas, kurang cermat, kurang seksama. Itu lebih kepada aspek sebenarnya dalam konteks aparat penegak hukum itu harus bekerja cermat, harus bekerja dengan prinsip kehati-hatian. Nah itu dianggap sebagai aspek kelalaian gitu. Jadi kalau pelanggaran mungkin lebih mendekati pelanggaran etik gitu Mas. Jadi kenapa juga teman-teman kepolisian dari dari Polri Kepolisian Republik Indonesia, maksudnya Polri Pusat tuh Mas, Mabes, ya. Itu kemudian mengutus gitu ke Sulsel untuk memeriksa sebenarnya, meminta informasi bagaimana ceritanya kok seperti ini gitu. Awal buka ini kayak apa gitu Mas. Jadi prolognya seperti apa kok bisa tiba-tiba seperti ini gitu. Untuk memeriksa, nanti baru diketahui Anda ternyata bekerja tidak dengan hati-hati gitu. Anda itu yang kemudian dianggap ada unsur mengabaikan prinsip kehati-hatian. Tapi kalau itu menurut saya kan tidak perlu harus kemudian diuji soal kebohongannya, tapi dari sisi prosedur menurut saya itu kan bisa dari sisi prosedurnya harusnya menurut SOP-nya begini-begini, tidak melakukan itu dianggap dia melanggar SOP gitu lah Mas, kira-kira Mas. Tapi ada yang menarik kalau tadi Pak Hufran menyampaikan ada pelaku kemudian ada yang dirugikan tadi ya. Itu Pak Hufran ya. Betul. Ya. Nah, kalaupun misalnya ini ya kita nggak tahu gimana ujungnya nanti, misalnya ini memang tidak ada uangnya, itu yang dirugikan siapa dong? Kan maksudnya nggak ada yang dirugikan dalam hal ini karena mau nyumbang tapi nggak jadi nyumbang, kan nggak ada yang dirugikan dong Pak Hufran. Memang kalau kita bicara soal ini dirugikan kan bisa tidak saja material ya Mas, tapi bisa saja imaterial Mas, dalam konteks penghinaan, pencemaran, fitnah, itu bisa dituntut Mas secara perdata, tidak saja akan dirugi secara material Mas, tapi bisa juga dituntut secara imaterial gitu. Mungkin secara material tidak, tetapi secara imaterial kan menurut saya juga itu mencoreng nama baik juga kan Mas. Jadi yang dirugikan kepolisian dalam hal ini? Tentu kalau menurut saya. Tetapi kan juga kalau menurut saya betul Mas Nasir, kita mesti harus tahu ending ceritanya seperti apa. Karena menurut saya episode ini belum ending story Mas. Ini sebenarnya masih proses yang kalau menurut saya ini masih episode kedua gitu Mas. Setelah tanggal 2 Agustus ternyata ini kok uangnya tidak ada begitu ya, baru kemudian polisi melakukan pendalaman. Tapi dalam proses pendalaman kan belum ditetapkan bahwa ini ada tersangkanya siapa, kan gitu toh Mas. Yang jadi korban siapa, yang kemudian siapa saja yang mesti diperiksa untuk memastikan bahwa
ada unsur enggak di sini unsur mens rea atau niat jahatnya. Nanti jangan-jangan ternyata setelah diselidiki duitnya ada Mas, tinggal waktu nunggu waktu saja, ya bisa saja sih. Harapan kita sih begitu. Tetapi kalau misalnya sampai batas waktu yang kemudian ditentukan oleh penyidik ternyata dicek di berbagai rekening yang diharapkan nanti itu dipindah bukukan lewat BG itu tidak ada, ya baru ditetapkan bahwa ada peristiwa yang diduga tindak pidana penipuan dengan tersangkanya adalah Mr. atau Mrs. X gitu Mas. Oke. Jadi kalau dalam hal ini misal pun nanti terbukti bersalah, artinya yang dirugikan itu adalah secara non materi itu Pak Hufron ya, nama baik, integritas. Nama baik kalau menurut saya ya, kalau dalam kasus ini ya Mas Nasir ya. Ya, oke. Baik, ini sepertinya kita harus menunggu episode berikutnya karena memang belum selesai. Jadi tentu yang kita sampaikan pagi hari ini adalah analisa dari apa yang sudah terjadi Pak Hufron ya. Iya. Tapi saya ingin memberikan catatan, boleh nggak Mas Nasir? Boleh, silakan Pak di akhir ini. Ya, jadi saya kira mitra Muslim kita mesti juga sedikit belajar soal kapan disebut tersangka. Kalau tersangka itu orang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasar bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku. Jadi untuk ditetapkan sebagai tersangka itu penyidik harus ada 2 alat bukti yang sama. Bisa saksi, bisa kemudian ahli, bisa surat gitu Mas Nasir. Yang kedua, bahwa yang bersangkutan harus diperiksa sebagai calon tersangka. Tidak boleh orang itu tiba-tiba ditetapkan sebagai tersangka sebelum ada 2 alat bukti yang sah dan dia diperiksa sebagai calon tersangka gitu. Atau sebagai saksi gitu Mas Nasir. Yang kedua, kapan disebut terdakwa? Kalau terdakwa itu tersangka yang kemudian dituntut di depan persidangan Mas Nasir. Oke, kapan disebut terpidana? Kalau terpidana itu adalah terdakwa yang diputus pidana berdasar putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap gitu. Itu bisa disebut terpidana gitu. Kita nggak boleh menyebut terdakwa itu terpidana. Kita tidak boleh menyebut terdakwa itu dengan tersangka. Jadi harus tahu secara tepat kapan digunakan tersangka, kapan digunakan terdakwa, kapan digunakan istilah terpidana gitu Mas Nasir. Jangan kebalik ya. Termasuk juga sebenarnya Mas Nasir yang perlu juga ya mungkin tidak dalam kesempatan edisi ini ke edisi yang lain, kita juga harus berhati-hati ketika kemudian ada yang disebut dalam konsep hukum pidana itu kapan disebut dengan pencemaran nama baik, kapan disebut sebagai penghinaan atau penistaan, termasuk penistaan agama, kapan itu disebut sebagai berita bohong, kapan itu disebut sebagai ujaran kebencian gitu Mas Nasir. Itu saya kira perlu juga suatu saat harus ada materi khusus tentang itu supaya kita tidak kemudian lantas salah melakukan ucapan sikap yang itu berujung kepada delik yang disebut Mas Nasir di depan tadi gitu. Oleh karena itu menjadi penting kenapa Undang-Undang nomor berapa itu ya tentang ITE itu dilakukan revisi karena di dalamnya syarat dengan materi muatan yang lebih bersifat multitafsir gitu Mas Nasir. Yang bisa digunakan oleh aparat penegak hukum begitu untuk dalam tanda kutip ya bisa mengkriminalisasi terhadap pelaku yang karena kita berbeda pendapat terhadap kebijakan yang dikeluarkan pemerintah misalnya gitu. Jadi oleh karena itu menurut saya penting juga kita harus memahami kapan disebut fitnah, kapan disebut pencemaran nama baik, kapan disebut penistaan, kapan disebut berita bohong, ujaran kebencian, terus pengancaman Mas itu. Kadang orang aku dihancam nih gitu, kayak apa maksudnya? Nah, itu menurut saya perlu suatu saat ada edukasi secara hukum seperti apa. Kira-kira itu catatannya Mas Nasir. Iya, terima kasih Pak Hufron untuk catatannya yang sangat penting ya untuk kita perhatikan mitra Muslim agar tidak salah penempatan, termasuk juga kita bisa benar dalam bersikap tadi, termasuk juga untuk berargumen nantinya kalau misalnya terkena tadi pasal-pasal yang menjerat tersebut. Pak Hufron terima kasih, semoga sehat selalu Bapak dan bisa diskusi lain kesempatan. Sama-sama Mas Nasir. Terima kasih juga, semoga sehat. Amin. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian mitra Muslim, dosen hukum Universitas 17 Agustus Surabaya, Pak Dr. Hufron yang diskusi